Sahabat sekalian nanti Allah, hari ini materinya adalah muhasabah. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Karena hidup kita udah susah. Udah menangis setiap hari. Bahkan yang perlu kita tangisi adalah ketika kita mati gak masuk surga. Sekarang kita sedang mengejar bayangan yang namanya harta. Jadi kalau kita berdiri ada bayangan dikejar, bisa kepegang nggak? Nah itu, ngejar-ngejar harta itu seperti itu. Makanya kesengsaraan yang luar biasa orang-orang yang beriman ketika bangun tidur yang dipikirkan itu kerja. Bangun tidur itu teman-teman yang dipikirkan ini sholat. Mau sholat tahajud atau sholat subuh atau sholat apa bangun tidur itu. Jadi bangun tidur, nggak ada yang ngobrol ya. Ini saya nggak pakai mic. Yang datang awal baru datang ke PMJ. Ini apa namanya, adab mencari ilmunya itu kalau nggak nulis mendengarkan. Jadi nggak ada yang ngobrol sama sekali. Ini pengajian sudah 22 tahun. Ya, menyesuaikan. Ya baru datang menyesuaikan. Sahabat Allah. Jadi kita ini bangun tidur. Ini kan Januari kita berapa? 23 ini ya? 24 ya? 24. Kita baru melalui 24 hari di Januari di tahun 2023. Dan kita sudah melewati apa yang disebut dengan 365 hari yang lalu. Nggak tahu kita tuh berprestasi atau buruk atau biasa-biasa saja atau apa saja. Orang itu teman-teman, orang itu kita antum, anak sama. Kita ini nggak merasa punya gigi kalau gigi kita agak sakit. Kita itu nggak merasa punya telinga kalau telinganya itu nggak kelebon curug kegedean, semut. Ya, kita juga nggak merasa punya istri kalau istri kita orang lumah ke ngomah. Lumah bojoku baru lo kayak ibu nih. Kalau pas ada nggak disayang. Tapi ada yang disayang malah ngelunjak. Ada, memang begitu hidup, tenang aja, biasa aja. Ya dunia itu kayak gitu tuh. Dunia itu kayak gitu tuh. Sudah, terus saya lanjutkan. Kita mau apa? Baru 24 hari ini mau apa? Masih ada beberapa hari lagi. Maka mari kita pikirkan. Pokoknya bangun tidur yang Anda pikirkan yang pertama itu sholat. Nek tangi turu asar barat, tangi turu barasa boleh siap-siap sholat maghrib. Itu selalu hidup hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Orang yang paling berhak disolatkan adalah orang-orang yang sholat. Orang yang paling berhak disolatkan adalah orang-orang yang takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah. Itu wajib disolatkan. Namanya wajib kifayah. Bismillah. Sahabatku insya Allah, mari bangun tidur. Yang kita pikirkan adalah ibadah. Yang kita pikirkan. Jangan ngejar-ngejar bayangan kita sendiri. Ini bayanganku di tak kecekali. Allah ya Allah. Kecekali. Muyak-muyak dunia itu seperti itu. Kang, katanya harus hidup kaya. Nggak harus. Siapa yang nyuruh? Nah, nggak ada 8 asnaf, ghorimin, fakir, miskin, duafa, yatim, piatu, nggak ada itu nanti. Ya toh, fisabilillah, nggak ada. Boleh kaya, orang mukmin boleh kaya, orang soleh boleh kaya, orang baik boleh kaya, boleh. Untuk apa? Ya untuk ibadah. Itu pun yang untuk ibadah sedikitlah. Kita yang dimiliki lebih banyak daripada yang kita cintai. Dari sosiologi uang, kalau 1 juta, ini ada uang 1 juta ini. Uang 1 juta. Saya kasihkan Pak Eko 100.000 buat Pak Eko dan keluarganya. Itu yang saya cintai. Ini yang saya miliki. Ini nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Uang ini.
Kalau ini saya belikan kuota, terus saya buat ngunek-ngunek uang, WA saya dosa. Itu pakai uang saya ini. Maka saya akan diminta bertanggung. Yang itu dilul mukmin yaumal qiyamati shadaqatun. Shadaqah. Ya. Orang mukmin itu di akhirat nanti akan diselamatkan dengan sedekahnya. Sedekah apa saja. Ambil duri di jalan, ya udah usah dipasangi duri di jongkok orang. Maksudnya kan angel itu. Ya apa saja. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah doa, sedekah senyum, sedekah harta terakhir lah. Yang pertama itu sedekah ilmu, yang kedua sedekah doa, yang ketiga tenaga, yang keempat senyum murah ini. Hah? Nih sedekah harta bertambah-tambah hartanya. Ini jadi teman-teman, kadang orang ya Allah punya sertifikat 12, ya toh? Usahanya sedang bangkrut, ya toh? Lah kok pusing? Ambok salah satu didol, ya kan? Teman-teman nggak usah bingung. Wah, kabeh koncoku sengit karo aku. Wah, aku ora duwe kanca. Dhek sedang ngomong, "Lah aku iki sapa nyok? Aku iki sapa?" Setan kowe yang. Kowe sedang ngomong karo aku ora ya kancamu. Ya ta? Malah aku dianggap apa? Wah, kancaku bosokan kabeh. Lho, kowe ngarepe aku bosok. Hati-hati. Jadi kita tuh lebay. Kita itu ya, apa namanya? Oh, seolah-olah jangan. Bismillahirrahmanirrahim, ini muhasabah. Jadi teman-teman mari, pokoknya bertangi turu, ingat-ingat ibadah. Jangan urus dunia dulu. Nah, baru ngurus ibadah dunia. Nah, saya tuh jam 3 pagi sholat tahajud sampai subuh. Setelah itu nunggu anak-anak saya tidur sebentar. Karena nanti kalau nggak tidur nyupir bisa nyerempet-nyempet janda. Janda di depan. Nah, tidur sebentar. Nah, itu pulang sampai rumah Tuhan. Rolas rokaat selesai, pimpong. Nek orang jadwal. Sampai jam 12. Habis di pimpongan saya ngapain? Ya cerita tentang agama. Apa-apa cerita. Karena kita di pimpongan itu ada pada tahu Pak Ustadz, nah, krungu adzan ya langsung ngajak sholat, sing gelem. Sing ora gelem ya jar kiwa ya Pak Anto. Bapak Ibu sudah bismillah, pulang, tidur sampai asar. Dingak-dingok ora ono jadwal, nulis. Nyiapin materi apa-apa. Wah, jenuh ini suatu pempom meneh. Pimpang wae Kang. Ya ben wong. Aku ngatur diriku sendiri ya. Ya toh. Atur aja tapi beribadah. Beribadah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, kalau kita enggak ibadah udah selesai kita. Selesai. Kita akan diberi sesuatu hati yang enggak puas seumur hidup. Kita akan diberi masalah terus yang enggak selesai masalahnya. Iya. Ya. Jangan ada yang ngomong. Ini sudah melewati tahun 2022. Jadi 2023 tertib. Gitu. Nek ngel tak yasin kintenan. Wah, Pak Ustadz kejam. Enggak. Saya itu berhati lembut. Ya. Wes, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita tuh mau gaya apa? Nih, mau gaya apa? Wah, kamu ganteng, batiknya bagus. Wah, keren tuh. Saya berjalan, apa yang saya bayang? Kotoran. Ini perut ini apa isinya? Kotoran, keluar angin yo mambu, apalagi keluar yang padat. Tuh, bayang. Walah lek, gak belek enggak ya. Selesai kalian. Selesai kita ini. Gak ada yang bisa kita sombongkan teman-teman. Gak ada, ya Allah, gak ada.
Laki-laki itu lemah sekali, lemah sekali. Kita ini lemah. Kecuali la quwata illa billah, kecuali kekuatan dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Allah saja kasih apa yang disebut hidung ini madep mengisor itu alhamdulillah. Sumpah madep rono. Udah nih piye Pak? Itu. Dan kita itu teman-teman kudanan, gowo motor, ranggo helm, peci santo. Iki banter ya ora kelebon iki lho. Enggak kemasukan. Enggak kemasukan air. Saking hebatnya desain, ya, desainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Desainnya Allah itu luar biasa. Ini, apalagi ini, ayo kita muhasabah ini. Nih, alis ini, alhamdulillah ini, mana kita pernah nyukur alis? Nggak pernah loh, karena dia tumbuh seperti ini saja. Coba kalau dia pertumbuhannya seperti ini. Ya Rab, arep madang ini gitu. Wah, ganggule. Allahu Akbar. Teman-teman ini bisa berdiri. Siapa ini yang memberi keseimbangan luar biasa? Allah ini. Wis genglir titik wis tiba. Coba sih dingin iki ngene ya. Pemene kowe ngelera di duit. Ya, makanya teman-teman janganlah uang kita, harta kita, jabatan kita menyebabkan suara kita lebih keras daripada dulu nggak keras. Assalamualaikum, salam. Apa? Oh, suke le aku. Jangan. Ya, jangan. Wes, HP-mu tinggalkan. Teman-teman yang sedih nggak usah mainan HP. Kowe ngrungokke aku ae. Oke, ini penting ini, muhasabah ini. Duduk seperti ini, lihat, suasananya hening sekali. Ini ribuan malaikat mendoakan kita dengan doanya Allahumma yarhamhu, ya Allah kasihani mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah udari masalah mereka satu persatu. Itu doa malaikat. Karena ini majelis taklim. Ya toh, datang orang Purwokerto, istrinya satu bawa anaknya 4 pergi ke Jakarta, nangis dia ke sini. Pak jangan nangis, tidur di sini, minta mimpi, apakah bisa pulang apa enggak nanti istrimu dengan anak-anakmu itu terserah Allah. Kamu sholat hajat 2 rakaat istighfar 1000 kali di sini. Pak istighfar kok akeh, manut Pak Kiai. Manut dia. Alhamdulillah setelah jam 12 malam dia sholat hajat 2 rakaat, istighfar 1000 kali, bahkan sampai 9000 kali, saking wedine to. Tertidur mimpi, insya Allah Pak, anakmu pulang. Seminggu kemudian anaknya pulang betul sama istrinya. Allah ridho. Itu loh. Kenapa harus di sini? Ya ora wong pas bertamu nggon aku. Wah, joglo rada sekti po ya. Ora. Ya aja fitnah ya, aja fitnah. Biasa-biasa wae. Wong aku ya dudu kiai, ketemu kowe malah kon bayari kok madang. Ini kiai kan dibayari. Lanjut. Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Terus yang ketiga, teman-teman sekalian di hati Allah, anugerah Islam, iman yang ada di hati kita itu segala-galanya. Ini Gus Bah itu kalau nanti kau iso takbir, Allahu Akbar, sampai Allah, segala-galanya. Enggak boleh minta yang lain, tapi jangan terus seolah-olah sholat ini nggak penting, seolah-olah bahwa itu bukan sesuatu yang luar biasa. Teman-teman, saran saya, sholatlah berjamaah, sehingga teman-teman rodo mangkal titik karo imame rodo tuwa apik ketimbang kowe ikhlas koyo khusuk banget tapi bantere pol di batin.
Jadi Islam kebatinan. Dibuatin maca Qur'ane dibuatin. Aku iki maca Qur'an sendiri so khatam ping 9. Lah apa tak batin. Dibatin sing dibatin mukul ping 3. Selesai. Nah, teman-teman lihat kata Allah. Yang keempat, kalau hari ini kita dihormati orang lain bukan karena kemuliaan hati kita, tapi karena Allah masih menyembunyikan aib kita, karena Allah masih menyembunyikan dosa-dosa kita, karena Allah masih menyembunyikan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan dalam rentang waktu perjalanan hidup kita dari kita balik sampai hari ini. Wes, iki mau wak dhewe meneng-menengan to ini. Iki kan padha duwe rahasia dhewe-dhewe to. Dulu dah tak ceritake aku dosa sama kepala sekolah saya karena saya berantem lihat 3.000 anak SMA kelas 1 1.000, kelas 2 1.000, kelas 3 1.000. Nah, itu saya udah minta maaf. Sudah meninggal dunia kepala sekolah saya. Mudah-mudahan saya beliau di lapangan kuburnya diampuni dosanya dan dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma amin. Itu masa lalu. Iki sing tak ceritake. Sing ora tak ceritake jangan. Kan nggak boleh menceritakan semua kecuali untuk pelajaran. Teman-teman sing bar tobat-tobat ini aja cerita. Aku tekan nang Gadirona nganggo pecis bangun kae kancane ngomong, "Wah, lek tobat apa saiki?" Insya Allah ngono. Aja kowe ora ngerti mbiyen aku. Karena Allah saksinya malaikat yang menulis. Malaikat-malaikat yang lain enggak ngerti. Karena malaikat sami'na wa ata'na. Kalau manusia sami'na wa ata'na juga, tapi kadang-kadang pakai mikir. Sami'na wa pikir-pikirna. Dimikir sikit. Nah, sahabatku yang Allah, mari kita betul-betul bermuhasabah. Terus yang kelima, jangan ngeremehin orang lain. Ya, siapapun yang ketemu kita itu, entah kelihatan berjas, kelihatan biasa-biasa saja, kelihatan sedih, kelihatan bahagia, sama. Terima dengan senang hati, sama. Saya di Madiun, waktu itu saya ikut sekolah tinggi ilmu kesehatan di Kesurya Global. Saya waktu itu masih jadi dosen tamu di Kesurya Global. Ya, teman saya itu berhentilah di satpam, pos satpam. Di situ ada orang duduk, terus saya datang, dia datang. Teman saya tuh suka menasihati orang, menasihati saya. Waduh, saya juga sudah kering nih. Jangan-jangan yang dinasihati nanti Ustadz. Dinasihati terus sampai dia, maaf ya Pak, saya ada acara. Betul. Nasihatnya tuh berbau-bau kapitalisme. Jadi orang kapital kok ngomong ke masalah Terrano, Mazda CX-9, seri 87 orang ayo ranganku. Karena sahabat saya itu sudah merasa pakai mobil terbaik waktu itu, ya pede nasihati orang. Sebelum kita masuk pos satpam mau masuk ke hotel, Allahu Akbar, si bapak tadi itu lewat pakai mobil BMW seri terbaru, dibuka pintunya, cek, Assalamualaikum. Indonesia Raya Pak Des. Wes ikan. Cito. Malu kita. Ternyata lebih kaya dia sama kita. Ya. BMW seri terbaru Towo. Wow. Tabrak laler semaku tuh. Saking wangine itu. Ya, teman-teman. Bismillah. Kadang-kadang lembaga-lembaga ini saya ingatkan, lembaga-lembaga yang sudah besar, ada banyak orang ini menimba ilmu studi banding, maksudnya ngasih jadwal susah, malah nggak dikasih jadwal, pengen ketemu funding fathernya ditemukan sama stafnya, SMS, saya kadang-kadang kaget, SMS dibalas dengan terima kasih Anda telah menghubungi galeri kami. Apa yang sudah dibantu
banyak. Ya, jadi teman-teman, pribadi-pribadi, ya kalau pengen merasakan banyak masalah ya di sini, duduk aja di sini. Nanti saya konsultasi nih uang itu komplit, ikut aja nanti dengerin. Kalau orangnya boleh didengarkan, kalau orangnya nggak mau ya nggak mau. Jadi apa yang sedang kita jalani ini betul-betul skenario-nya Allah. Skenario-nya Allah. Jadi udah, ya sedih-sedih enggak apa-apa, sedih-sedih ya sedih. Masalah diatasi. Jadi jangan merasa kita punya masalah sendiri. Nah, makanya kalau duduk itu ya seperti ini, nyekel dengkul ini nih. Iso iki, iso. Dengkul mana? Iso. Nah ini ki. Ente-entean. Mudan aku le. Rampung aku le. Iso. Yes. Lanjut, sahabat dari Allah. Kita muhasabah lagi. Kita kadang-kadang itu betul-betul terhipnotis dengan apa yang disebutkan setan gepeng HP. Begitu nyekel HP, buka IG, dread Ustadz Salim, dread Ustadz Firanda Ariza, dread Ustadz Adi Hidayat, terus saja. Bisa loh kita 1 jam kan? Di situ. Bisa kita 1 jam, betul. Apalagi buka TikTok, set, ojo wong kong ini kok dipada-padake. Lalu ganti lagi Tiara, ganti lagi, terus saja. Set, Nikita Mirzani. Ya kan? Habis waktu kita. Saya baru saja di WA sama teman saya, Kang, Masya Allah, saya hari ini kecewa dengan diri saya sendiri. Kenapa? Saya bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, dapat 2 rakaat, salam, buka HP, sampai rumah dan orang kebagian sholat witir. Betul-betul kita dihipnotis sama handphone kita sendiri itu. Maka kendalikan. Bila perlu dibanting, ojo. Larang. Ya, dia nggak salah. Ini benda mati. Kita yang mengendalikan. Ayo, teman-teman. Ini yang punya istri, baik sama istrinya. Kalau saat ini istrinya lagi nggak baik, yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah adalah suka kepada orang-orang yang sabar. Supaya kita dicintai Allah, Allah kasih problem. Istrinya pas sedang kurang baik, suaminya pas sedang kurang baik, temennya pas sedang kurang baik. Kalau orang itu kan pada dasarnya baik. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, cenderung kepada kebaikan atau dalam keadaan suci. Karena di agama lain ada yang bayi yang lahir dalam keadaan membawa dosa waris. Kalau kita enggak, kita suci, cenderung kepada kebaikan. Makanya orang itu kecenderungannya kepada kebaikan. Orang yang dulu pernah ngawur terus hijrah itu, kalau dia ingat kesalahannya tuh nangis terus. Nah, dia khawatir. Dan kita ini khawatir mlebu surga apa neraka ya. Nah, kalau bahasa puitisnya, ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat masuk neraka. Itu bukan kita itu. Itu orang-orang yang imannya luar biasa. Waduh, ya Allah, surga ya Allah. Sak bosok-bosoke kula pokoke surga ya Allah. Emperan mboten apa-apa ya Allah. Doa kita beda. Ya toh? Kalau Buya Arozi, antum dengarkan, kalian tahajud minta surga, gak tahu diri kalian. Waduh, jurbiya ini. Itu keimanan beliau sangat tinggi. Awak dewe biasa, mau merdeka kuci, biasa wae. Ya Allah, saya minta surga. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, rezeki yang halal. Ya Allah, saya minta kaya supaya saya bisa sedekah lebih banyak.
ya sedekah tenan nek sugih kuwi. Aja malah tambah pelit. Nanti kena alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hitung-hitung hartanya sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Lalu menyesal. Dalam Quran surat Yasin ayat 52 menyesal. Qalu ya wailana mambatana mimarqadina hada mau'ada rahman wa sadaqal mursalun. Di dalam kubur mereka dibangunkan. Siapa yang membangunkan aku dari tempat tidur ke kubur? Hada, ini yang dijanjikan Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para nabi dan para rasul itu. Lalu dia, ya Allah, terus aku piye? Dia tanya sama orang-orang yang beriman, aku piye? Coba kamu menghadap Allah. Ya Rabb, beri saya waktu 6 menit saja. Untuk apa? Untuk sholat. Untuk apa? Untuk aku sedekahkan semua hartaku. Untuk engkau. Untuk perjuangan. Untuk apa lagi? Untuk sedekah ya Allah. Lah kowe mbiyen dikandani ora? Dikandani ya Allah. Ngayal. Oh ya Allah. Ayo sana. Pergi kamu ke neraka. Mau apa kita? Nah, ini dikabarkan di dunia. Dikabarkan di dunia ini. Saking senangnya Allah sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita. Semuanya dikabarkan di dunia. Semuanya. Itu. Semuanya dikabarkan di dunia. Maka mari kita maksimalkan kebaikan. Minimalkan keburukan. Karena kalau mau menghindari keburukan sehindar-hindarnya itu ya kita butuh satu area yang betul-betul sepakat, itu area pesantren masyarakat. Lalu kita punya 100 hektar dan di situ dikelilingi dengan pagar, kita hidup di situ. Baru kita terapkan apa yang kita inginkan bisa. Kalau masih hidup di Kersan, hidup di Melangi, hidup di Bantul, hidup di Sidomulyo, orang Sidomulyo dan sebagainya. Ya kan? Ada tak? Yang Sidomulyo, karena sing ora Sidomulyo. Oh takdir kok ya tak? Wis. Ya. Jadi sahabat Tuhan Allah, mari betul-betul kita ini muhasabah 24 hari. Ya, kalau saya nggak pernah ulang tahun, saya ulang hari. Nah, ulang hari kan diulang Senin, besok Senin lagi. Nek tahun nggak bisa 2023, 2024 ulang. Nah, teman-teman yang ingat Allah, mari kita perbaiki diri kita sendiri. Apa-apa pokoknya bar sholat, bar sedekah, bar berbuat baik. Memikirkan diri sendiri boleh. Setelah itu memikirkan keluarganya. Setelah itu memikirkan orang lain. Jadi sahabat yang Allah, bismillah, mari kita perbaiki diri. Mari kita akrab dengan Al-Quran. Al-Quran itu ya pelajari yang pertama. Yang kedua ya dibaca. Yang ketiga ya difahami, lalu diamalkan, lalu dihafalkan. Menghafalkan Quran itu wajib, yang nggak wajib hafal 30 juz. Saya sampai hari ini masih menghafalkan. Lumayan, 1 minggu 1 ayat lumayan. Kan 4 ayat sebulan. Kadang-kadang sebulan mau itu ayat. Serapopo. Angel tenang nek wong tuwa ki ngapalke angel. Pikirannya gitu. Pikirannya wis kakean. Kuwi ya jane mau alasan. Ya nyen rada goblok ki mau rada. Serapopo ora apa. Anak orang kok ngapalke sekali menghadap 1 lembar. Cuman kan kalau orang ngapalke angel, kehilange ya angel. Gitu. Saya punya teman namanya Pak Budi Waluyo. Orang Dongkelan Kauman itu. Saya ajari tahun 97 itu 1 ayat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu dia hafal sampai sekarang. Dan belum tambah hafalannya. 22 tahun itu. Ya Rabb, ya Rabb. Jadi kalau ketemu Pak Budi tambah orang istiqomah aku kayu wae. Itu. Teman-teman ya, Quran.
Saya nggak mau membebani teman-teman itu suruh menghafal terus menghadap saya apa jenenge setoran. Insya Allah rado mangkat. Insya Allah. Doloro weteng kae. Terus ini begini aja. Insya Allah ada manfaatnya. Jangan kalah sama supir-supir yang membawa majelis zikir sosial dari Kawan Kaliurang, dari Jalan Wates. Supir-supir itu yang awalannya adalah nggak pada sholat karena ikut zikir sosial, rumu muhasabah berkali-kali, podo sholat, do tobat. Masya Allah. Jadi teman-teman, mari belajar dengan siapa saja, dengan melihat, dengan merasakan, dengan membaca, dengan menulis, dan supaya dengan bertanya. Mari belajar dan jangan berhenti belajar dan jangan berhenti jadi orang baik, kata Pak Maroji. Ojo leren dadi wong apik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.